Baru sekarang Bai Xiaochun belajar tentang bagaimana tingkat yang lebih tinggi dari sistem budidaya di alam Heavenspan bekerja. Setelah Qi kondensasi, pembentukan yayasan, formasi inti, dan jiwa baru lahirlah alam dewa. Alam dewa benar-benar menakutkan. Itu seperti perpaduan lengkap dengan surga dan bumi, di mana pembudidaya tidak melepaskan kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan semua ciptaan di sekitarnya. Dia memanfaatkan energi surga dan bumi untuk memancarkan tekanan yang menghancurkan dan memanfaatkan kemampuan ilahi yang melampaui imajinasi bahkan pembudidaya jiwa yang baru lahir. Selama bertahun-tahun, hanya ada 4 kultivator alam dewa di jangkauan tengah timur sungai Heavenspan. Namun, salah satu dari mereka, dewa dari pengadilan sungai Sky, telah tewas, hanya tersisa 3 di belakang. Para ahli Dewa Deva cukup kuat untuk dapat menghancurkan seluruh sekte, yang berarti bahwa jika salah satu dari mereka menyerang sekte penangkal sungai, itu pasti akan membebani. Bahkan dengan Bai Xiaochun mengendalikan leluhurnya darah, dan bantuan di Reski Banyan, mereka masih akan bersatu. Hanya dengan meminta bantuan roh yang benar-benar dapat bertahan hidup, dan ya ampun, mereka sudah menggunakan satu-satunya pil penahan sungai. Meskipun sekte penangkal sungai saat ini tampak sangat kuat, mereka tidak memiliki tingkat kekuatan tertinggi yang mereka inginkan. Salah satu kekuatan pendorong dalam kemampuan patriark untuk mencapai keputusan mengenai aturan sekte, dan pada kenyataannya, salah satu alasan mereka semua bertarung bersama dalam capai tengah untuk memulainya, adalah bahwa energi spiritual dan sumber daya di sana sedemikian rupa sehingga mencapai alam dewa adalah kemungkinan berbeda. Pada saat ini, 3 orang yang paling mungkin dapat mencapai alam dewa adalah Tuan Godwin, Frigid Sek, dan Crimson Soul. Setelah upacara selesai, Guru Godwin dan Crimsonul memilih untuk pergi ke tempat-tempat bersejarah. Para leluhurnya lainnya melakukan hal yang sama. Masing-masing dan setiap penggarap Naschen Soul berharap pada akhirnya mencapai titik menjadi dewa. Di semua sungai Heavenspan Timur, tidak ada total lebih dari 10 dewa, dan itu termasuk sekte polaritas langit berbintang langit Dao. Dari itu, mudah untuk melihat tidak hanya seberapa kuat, tapi juga langka. Di sebuah aula besar di Gunung River Deviance, Patriark pendiri divisi Spirit Stream, Frigid Sek, telah memanggil Bai Xiaochun untuk menjelaskan kepadanya beberapa hal terkait dan Deva. Meskipun kamu tidak bisa mengatakan bahwa di alam dewa itu mungkin untuk hidup selama langit dan bumi, dengan energi yang kamu miliki, kamu dapat tetap tanpa kehendak untuk hampir sepanjang kekekalan. Kecakapan pertempuran kamu akan sedemikian rupa sehingga kamu bisa mendominasi dunia kultivasi. Oleh karena itu, aku akan pergi ke tempat-tempat terpencil untuk menemukan kesempatan aku untuk menemukan alam dewa. Ini sebenarnya pertama kalinya Bai Xiaochun mendengar tentang alam dewa, dan dia berharap bisa mencapainya. Apa yang terjadi setelah alam dewa? Tanyanya. Lemari es tetap diam untuk sewaktu-waktu, tapi mata sudah bersinar terang. Setelah itu adalah alam demigod. Tanpa terlupakan, saat dia mengucapkan kata, Dewa, guntur bergemuruh di langit di atas. Guntur tiba-tiba mengejutkan Bai Xiaochun. Bahkan mengatakan nama itu dapat menyebabkan fluktuasi muncul di langit dan bumi. Deskripsi alam demigod. Mungkin orang-orang seperti itu benar-benar seperti namanya, setengah dewa. Yang benar adalah bahwa Frigid Sek bahkan tidak tahu banyak tentang alam demigod. Di semua dunia budidaya timur, hanya ada 1,5 dewa, dan dia adalah kekuatan cadangan hidup dari sekte polaritas langit Dao Langit. Patriark itu adalah satu-satunya alasan mengapa sekte polaritas langit berbintang menjadi sekte sumber sungai. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun mendengar hal-hal seperti itu, dan matanya menatap tepat ke piring. Tanpa menyadarinya, dia bertanya, apa yang terjadi setelah demigod? Aku tidak tahu. Jawab Frigid Sek, kepalanya. Setelah menyelesaikan penjelasan kultivasinya, ia menunjukkan tangan kanannya, dan 3 motif cahaya yang bersinar muncul. Di dalam motif cahaya itu bisa dilihat lukisan gulir, skala reptil, dan belati. Lukisan memiliki udara dari sesuatu yang telah ada selama bertahun-tahun, dan berdenyut dengan aura kuno. Adapun skala kesan pertama Bai Xiaochun adalah bahwa mulai membusuk. Dia bahkan tidak bisa mengatakan makhluk macam apa itu. Dan kemudian ada belati, yang sebenarnya terlihat kurang seperti belati dan lebih seperti tanduk hitam. Lanskap 9 provinsi adalah harta berharga tingkat bumi, yang mampu menyimpan sejumlah besar barang.
Apapun yang tersedot bisa disempurnakan, dan kemudian disegel dengan tanda merek yang memperbudak. Ini dapat memberikan dorongan yang luar biasa untuk kecepatan, dan bahkan mampu melakukan teleportasi jarak pendek. Skala iblis kuno juga merupakan harta berharga tingkat bumi. Bahkan ahli Nascian Soul tidak bisa menularkannya. Sayangnya, saya hanya memiliki skala satu ini. Dengan lebih banyak, baju zirah lengkap bisa dipalsukan, yang akan membuat lebih sulit bagi para pembudidaya Nascian Soul untuk menghubungi kamu. Terakhir adalah belati ini, yang juga merupakan harta berharga tingkat bumi. Itu bisa memanggil naga pemberontak dengan kekuatan luar biasa. Petik 2. Kamu memberikan semua ini padaku. Bai Xiaochun berkata, hatinya berdebar saat dia memandangi motif cahaya. Salah satu benda yang tersedia akan cukup untuk membangkitkan kegembiraannya, apalagi semuanya. Dia menelan ludah. Sebagai Patriark Junior Sekte Penangkal Sungai, kamu akan mewakili sekte ketika kamu pergi ke dunia. Wajar jika ketiga harta berharga ini diberikan kepada kamu. Luangkan waktu untuk mempersiapkan diri dengan mereka. Di masa depan, terserah kamu untuk membuat nama untuk Sekte Penangkal Sungai. Frigid Sect tersenyum. Bai Xiaochun sangat penting bagi Sekte Penangkal Sungai, dan para patriark semuanya setuju bahwa karena mereka akan melakukan pemukiman terpencil, Bai Xiaochun harus diberi 3 harta berharga untuk digunakan untuk perlindungannya sendiri. Bai Xiaochun tampak bersemangat, dan dengan cepat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian dia mengambil hadiah 3 penghargaan dan memanjakan mereka dengan penuh kasih. Frigid Sect berdeham. Aku akan memasuki wilayah-wilayah terpencil sekarang. Sebentar lagi, seseorang dari generasi senior akan datang untuk mengunjungi kamu, jadi harap tunggu dia. Akhirnya, ambil slip giok ini. Ini adalah teknik kultivasi misterius untuk kamu sekarang setelah kamu mencapai formasi inti, sihir rahasia dari sekolah Frigid sebelumnya. Ekspresi aneh dapat dilihat pada wajah Frigid Sect, tapi sebelum Bai Xiaochun dapat ke atas untuk memperhatikan, Frigis melihat melemparkannya batu giok, berbalik, dan menghilang. Seseorang dari generasi senior, Bai Xiaochun bertanya, menangkap slip batu giok. Tapi siapa? Namun, Frigid Sect sudah pergi. Namun, seiring berlalunya waktu, antisipasi Bai Xiaochun bertambah. Mungkin mereka akan memberiku hadiah lagi, pikirnya, semakin bersemangat. Seiring berjalannya waktu, dia datang untuk menemukan bahwa, sebagai Patriark Junior Sekte Penangkal Sungai, dia diperlakukan dengan sangat baik. Seseorang dari generasi senior bahkan datang untuk memberinya hadiah. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia bangkit dan berdiri di sana lurus dan tinggi, berusaha terlihat sesedih mungkin. Di dalam, dia sudah merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa pose ini adalah salah satu yang pasti akan disukai oleh generasi yang lebih tua. Setelah menunggu sebentar, Bai Xiaochun kehilangan kesabaran. Tapi kemudian, dia tiba-tiba mendapat perasaan yang aneh, seolah-olah seseorang mengawasinya. Tanpa menyadarinya, dia berbalik, dan dia melihat apa yang terjadi, melongo membelalak. Pada titik tertentu, seekor kelinci muncul tepat di belakang. Kelinci tidak berjalan dengan tampilan seperti kelinci normal. Itu berdiri di atas kaki di belakang. Tangannya tergenggam di belakang, seperti yang dilakukan orang, dan membocorkan Bai Xiaochun dengan mata merahnya. Telinganya menjulur lurus ke atas kepalanya, dan meskipun terlihat agak lucu, ada sesuatu yang kuno di mata yang membuat kelinci tampak benar-benar di luar kebiasaan. Kamu, kata Bai Xiaochun. Terengah-engah, dia mundur. Lalu dia menggenggam tangan di mulutnya. Mungkin orang lain mungkin tidak mengenali ini, tapi Bai Xiaochun melakukannya. Dia mungkin akan mengenalinya bahkan jika itu diubah menjadi tumpukan abu. Ini tidak lain adalah kelinci bicara sialan itu. Yang benar adalah saat itu dalam perkelahian di luar kota sekte aliran besar, ketika melihat kelinci dan monyet bersama, dia mulai curiga bahwa sesuatu yang aneh terjadi. Sekarang kelinci itu muncul lagi, dia mulai terengah-engah. Namun, dia dengan cepat menempel senyum di wajahnya, dan kemudian dengan hati-hati menggenggam tangan sebagai salam. Murid menawarkan salam senior. Kelinci dingin saat melihat Bai Xiaochun atas dan ke bawah. Untuk beberapa alasan, kelinci itu tidak mengulangi kata-katanya seperti biasanya, dan meskipun itu harus membuat Bai Xiaochun bahagia, ia hanya dibiarkan dengan firasat buruk. Semakin mundur, dia mundur beberapa langkah dan berkata, "Senior, aku
Kamu terlihat cukup senang dengan dirimu sendiri ketika kamu mencoba mengejarku kali terakhir, kata kelinci. Suaranya pecah karena kuno. Namun, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Bai Xiaochun segera mulai menjadi lebih aktif. Aku datang ke sini hari ini untuk melakukan tes kecil. Mari kita lihat apakah harta karun milikmu itu benar-benar akan bekerja. Saat dia mengungkapkan Bai Xiaochun, mulutnya melebar menjadi senyuman, senyum yang menyapa hati Bai Xiaochun dengan teror. Menjerit, dia tidak ragu sama sekali untuk membalikkan dan melaporkan diri. Namun, pada saat ia mulai bergerak, kelinci itu mulai bergerak, mengangkat kaki kanannya dan menendang Bai Xiaochun dengan keras di bagian belakang. Suara gemuruh berma, bercampur dengan jeritan Bai Xiaochun saat dia terbang di udara. Namun, bahkan ketika dia terbang, dia berdiri dan kemudian melesat maju dengan kecepatan yang lebih besar. Membantu. Dia berusaha membunuhku. Kelinci pembunuh. Leluhurnya. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Bai Xiaochun berlari dengan panik, jeritannya bergema ke segala arah. Banyak murid yang mendengarnya, dan segera mendongak untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang mereka lihat adalah seekor kelinci terbang di udara, membanting ke Bai Xiaochun dan mengirimnya berputar. Lalu kelinci itu mulai tertawa terbahak-bahak. Berteriak, semakin keras semakin baik. Ingat bagaimana kamu mencoba meledakkan aku selama pengejaran terakhir kami. Sialan. Aku pergi di 10.000 lembah ular, namun kamu tiba-tiba muncul mencari aku. Aku bahkan pergi jauh ke sekte aliran darah untuk mengetahui darimu. Kamu bajingan kecil. Aku tidak mengetahui kamu melacak aku ke sekte aliran darah. Mata kelinci itu merah cerah saat mengejar Bai Xiaochun. Jeritan Bai Xiaochun berma ke langit. Segera, pembudidaya tertentu dari divisi Blood and Spirit Strea mengenali kelinci, dan mulai berteriak dengan khawatir. Itu, surga, itu kelinci yang berbicara. Apa yang dilakukan kelinci itu di sini? Dan mengapa tidak berulang kali hal-hal itu? Petik 2. Bai Xiaochun merasa lebih dari sebelumnya bahwa dia dituduh secara tidak adil. Dia langsung mengambil kekuatan penuh dari Heaven Dao Gold Core-nya, dan bahkan tubuh Raja Surgawinya yang abadi. Meskipun itu mendorongnya ke depan dengan kecepatan luar biasa, itu tidak membuatnya lebih cepat dari kelinci. Selain itu, kelinci adalah karakter yang sangat licik, dan tahu di mana harus menendangnya agar itu paling menyakitkan. Merengut di ambang air mata, dia mempertimbangkan untuk memanggil 3 harta berharga yang baru saja diberikan padanya. Tapi sebelum dia bisa, kelinci itu melesat maju dengan kecepatan yang menyilaukan, menyebabkan serangkaian ledakan sonik bergema saat dia menendang Bai Xiaochun berulang-ulang. Yang paling keterlaluan dari semua itu adalah bahwa kelinci itu sebenarnya memilih untuk menendang wajahnya. Bai Xiaochun merasa seperti dia akan menjadi gila. Kelinci itu jelas menolak memberinya kesempatan untuk menggunakan harta karun yang berharga itu, semuanya dalam usahanya menggertak cara untuk membalas dendam. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk semuanya. Kaulah yang suka mengulang semuanya. Kakak kamu benar-benar pengganggu. Di belakangnya, kelinci itu meraung, kamu pikir aku ingin mengulangi apa yang dikatakan semua orang? Sialan. Tidak ada yang meminta kamu untuk membicarakan topik itu. Ini semua salahmu. Kelinci melepaskan lebih banyak tendangan ke Bai Xiaochun. Semua salahmu. Terutama yang terakhir kali. Aku tidak percaya kamu hanya mengatakan setengah kalimat. Apakah kamu tahu bahwa kamu hampir membuat aku benar-benar gila? Dengarkan aku, kamu pang kecil, lain kali aku mengulangi apa yang orang katakan, kamu lebih baik menyelesaikan kalimatmu. Semakin marah kelinci itu, semakin keras dan semakin kejam itu menendang Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sakit di seluruh, dan didorong ke titik kemarahan. Dia mencoba membunuhku. Dia mencoba membunuhku. Seseorang selamatkan aku. Aku adalah Patriark Junior Sekte Penangkal Sungai. Aku telah menumpahkan darah aku sendiri untuk Sekte Penangkal Sungai. Selamatkan aku, Bapak leluhurnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, para Master Taois jiwa yang baru lahir tidak menanggapi sama sekali. Bai Xiaochun merasa benar-benar difitnah. Kamu terlalu memaksakan, kelinci. Jadi bagaimana jika aku hanya mengatakan setengah kalimat? Jika aku mengatakan lagi, dan kamu mengulanginya, aku akan kehilangan hidup aku yang miskin. Aku mengatakan setengah kalimat saat itu, dan aku akan mengatakan setengah kalimat lain kali juga.
Sebenarnya, aku akan melakukannya sekarang. Apa yang terjadi setelah aku, Bai Xiaochun? Katakan padaku. Cepatlah, keluarkan. Apa yang terjadi setelah aku, Bai Xiaochun? Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah getaran tiba-tiba menjalar ke kelinci. Pandangan kosong muncul di matanya, dan dia tiba-tiba terhenti di udara. Aku, Bai Xiaochun. Sebagai tanggapan, rahang Bai Xiaochun terjatuh, dan itu sama dengan murid-murid lain yang datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Semua orang memandangi kelinci, yang sekarang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Alih-alih menjaga kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dia jatuh merangkak, seperti kelinci normal. Telinga menempel lurus ke atas, dia mulai mengulangi kata-kata yang sama berulang-ulang. Hati Bai Xiaochun sudah berdetak kencang, tapi alih-alih terus melarikan diri, dia menangis, "Ayo, katakan padaku. Kata-kata apa yang muncul setelah aku, Bai Xiaochun?" Sama gugupnya, kelinci itu melolong, "Aku, Bai Xiaochun. Ayo, beritahu aku. Katakan." Tampak bersemangat, Bai Xiaochun mengambil beberapa langkah ke depan menuju kelinci. Sekarang setelah dia menemukan apa yang tampaknya menjadi kelemahan kelinci, dia ingin mengambil keuntungan dari itu. "Aku, Bai Xiaochun." Mata kelinci itu sangat merah sehingga mereka tampak seperti mulai berdarah. Bulunya berdiri tegak, dan tekanan yang diberikan padanya dari Bai Xiaochun membuatnya gemetar di ambang kehancuran. Dengan itu, dia mengeluarkan teriakan seperti retakan guntur, lalu berbalik dan mulai melarikan diri untuk hidupnya. Pada saat yang sama itu mulai meneriakkan segala macam gosip, sebagian besar berkaitan dengan Patriark Crimson Soul. Marah, Crimson Soul sendiri muncul dan mencoba mengejar kelinci, tapi segera menghilang. Akhirnya, Bai Xiaochun menyadari bahwa kelinci itu jelas tidak stabil secara mental. Terkadang pikirannya jernih, kadang tidak. Hanya ketika pikiran jernih itu bertindak seperti bajingan tua. Yang paling penting adalah bahwa pertemuan terakhir mereka telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Soal mengatakan hanya setengah kalimat saja bisa membuat kelinci nyaris jatuh. "Jadi gitu. Hahaha. Kelinci kecil. Berani-beraninya kamu mencoba berurusan dengan Bai Xiaochun. Mari kita lihat apakah kamu berani mengacaukan aku lagi di masa depan." Dia menghela nafas lega, dan baru saja akan terus menyombongkan diri ketika tiba-tiba dia menyadari bahwa Patriark Crimson Soul telah menyerah mengejar kelinci, dan saat ini sedang menatap tajam padanya. Kemudian dia memikirkan kembali beberapa hal yang dikatakan kelinci itu, dan dengan cepat menundukkan kepalanya dan bergegas kembali ke guanya yang abadi. "Itu bukan salahku," gumamnya. "Tidak ada yang melakukan sesuatu untuk membantu aku. Semua orang hanya menyaksikan patriarki junior yang malang itu dipukuli oleh kelinci itu." Sambil menggosok wajahnya dengan tidak puas, dia memutuskan bahwa sebaiknya tidak sering keluar rumah. Lagi pula, jika dia akhirnya mengejar kelinci lagi, siapa yang tahu apa yang akan dikatakannya. "Hei, bagaimana dengan Bruiser? Kemana dia pergi? Aku belum melihatnya selama berhari-hari sekarang. Aku yakin dia tidak akan main-main dengan beberapa binatang betina. Karena hubungan khusus antara mereka berdua, dia bisa mengatakan bahwa Bruiser aman, jadi dia tidak memikirkannya lebih jauh. Ah, terserahlah. Aku tidak pernah meluangkan waktu untuk beristirahat dan pulih setelah mencapai inti emas surga Dao. Aku mungkin juga memanfaatkan waktu sekarang untuk pergi ke meditasi terpencil." Dengan itu, ia membuat keputusan. Dia segera menyegel gua abadi dengan ketat dan mulai fokus pada budidaya. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, dia membuka matanya, dan menemukan bahwa basis kultivasinya jauh lebih stabil dari sebelumnya, dan bahkan membuat sedikit kemajuan. Dengan itu, dia menamparkan tasnya memegang dan menghasilkan slip giok. Warnanya gelap gulita, dan sepertinya tidak terlalu mengesankan. Namun, gitu dia meletakkan tangannya di atasnya, sensasi dingin yang intens memenuhi dirinya. Ini tidak lain adalah teknik yang diberikan Frigidse kepadanya. Setelah memindai slip giok dengan akal ilahi, ekspresi Bai Xiaochun berkedip karena terkejut. Pesantren Will Evolving School Frigid School. Budidaya teknik ini membutuhkan air sungai Heavenspan. Namun, alih-alih mengkonsumsinya, kamu mengubah strukturnya menjadi dua jenis, Frigid dan Will. Gunakan teknik untuk membentuk Frigid, gunakan Frigid untuk mengembangkan Will.
Jika seseorang menguasainya, Will akan dapat membekukan semua yang ada di daerah itu dengan dinginnya es. Apa yang akan dibicarakannya? Saat dia terus mempelajari slip batu giok, keterkejutannya bertambah. Akhirnya, dia meletakkan slip itu. Jadi, Will adalah level tertinggi dari kekuatan kontrol, sesuatu yang sepenuhnya dan benar-benar aneh. Pada dasarnya, ia datang dengan menggabungkan kekuatan kontrol dengan pikiran sendiri. Seni kontrol Cauldron Valet mengembangkan daya kontrol, dan mantra Valet Ki Heavenspan menggunakan kekuatan kontrol itu untuk menciptakan mata Dharma Heavenspan. Itu hanya langkah awal menuju kekuatan kontrol sekering dengan pikiran seseorang. Frigid School Will Evolving Incantation melibatkan perpaduan lengkap pikiran seseorang dengan kekuatan kontrol. Maka, tekad yang sejati dapat dikembangkan dan dikembangkan. Bai Xiaochun mengambil napas panjang, dalam, dan perlahan mengambil slip giok lagi. Akhirnya, dia mengerti kebenaran. Teknik Spirit Stream Sek adalah semua langkah dalam tangga menuju bentuk kekuatan tertinggi, Will. Kalau gitu, aku pasti bisa berhasil dengan Grand Magic pengendali manusiaku. Sebenarnya, dengan menggunakan Will aku juga bisa menyelesaikan pekerjaanku dengan kekuatan gravitasi dan tolakan. Will, gumamnya. Melihat ke arah batu di sudut gua immortal, dia mencoba menggunakan apapun kecuali pikirannya sendiri untuk membuatnya terbang ke udara. Hampir seketika, batu kecil itu bergetar di tempatnya. Meskipun tidak terbang, Bai Xiaochun sudah senang. Dia baru saja memindahkan batu itu tanpa sihir, tanpa kekuatan basis kultivasi, tanpa kemampuan ilahi. Dia hanya menggunakan pikirannya sendiri. Setelah sedikit waktu berlalu, ia menekan kegembiraannya dan mulai berpikir tentang mendapatkan ember besar air sungai Heavenspan untuk mulai berkultivasi. Tiba-tiba, dia memikirkan teknik hidup selamanya yang tidak mati. Menutup matanya, dia mulai meninjau informasi yang dia terima dari warisan leluhurnya darah, volume ketiga. Otot abadi. Otot adalah sumber kecepatan, dan kekuatan otot bisa membuat seseorang kuat dan tangguh. Ketika kamu menggabungkan tingkat kecepatan dan kekuatan seperti itu ke dalam pukulan tinju, hasil yang mengejutkan akan melampaui apapun yang datang sebelumnya. Yang lebih fantastis lagi adalah bahwa kombinasi sempurna antara kecepatan dan kekuatan dalam teknik otot kematian menyebabkan kemampuan ilahi yang luar biasa, sihir yang hebat yang dapat dilepaskan dengan setiap pukulan atau tendangan. Itu adalah sihir hexing yang bisa menyegel apa saja. Dua jilid pertama dari teknik kematian memberikan kemampuan ilahi yang ajaib di samping peningkatan tubuh kedagingan yang kuat, dan yang ini tidak berbeda. Teunding Hex. Mata Bai Xiaochun bersinar dengan cahaya terang. Itu adalah kemampuan ilahi yang datang dengan volume ketiga, sesuatu yang mirip dengan pencengkeram tenggorokan dan bash mengguncang gunung. Berbeda dengan dua volume lainnya, otot kematian tidak dibagi ke dalam tingkat yang berbeda. Alih-alih, tujuannya adalah menerapkan teknik itu ke setiap bagian tubuh. Itu dibagi menjadi 4 anggota badan, tubuh, dan kepala. Satu-satunya cara untuk menguasai teknik ini adalah menerapkannya pada setiap bagian tubuh itu. Setelah mempelajari sekolah Frigid, Will Evolving Incantation dan Teunding Muscles, Bai Xiaochun dipenuhi dengan antisipasi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Itu terutama benar-benar setelah merasakan kebahagiaan hidupnya sendiri yang berkembang. Meskipun tidak sepenuhnya yakin akan batas umurnya, ia merasa setidaknya sudah 1000 tahun atau lebih. Banyak orang menemukan kultivasi menjadi membosankan dan membosankan, tapi dia tidak keberatan sama sekali, dan dengan cepat membenamkan dirinya di sekolah Frigid, Will Evolving Incantation dan Teunding Muscles. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan bahwa dia akan mulai menumbuhkan otot kematian dengan jempol kaki kirinya. Aku akan berjalan satu persatu, pikirnya. Itu akan menjadi cara paling stabil untuk melakukannya. Dia sepenuhnya yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Dia sudah bisa membayangkan jeritan musuh-musuhnya ketika mereka benar-benar terperangah oleh kekuatan jari kaki. Hanya orang idiot yang akan memulai dengan jari. Apa gunanya jari? Setiap orang dipersiapkan untuk seseorang untuk menyerang tangan. Selain itu, pada saat kritis, bagaimana jari kamu dapat membantu kamu membawa diri? Tapi jari kaki berbeda. Mereka tidak hanya dapat menangkap orang yang lengah dalam serangan, mereka juga dapat digunakan untuk diri sendiri dengan kecepatan penuh. Selama aku memiliki kehidupan kecilku yang malang, aku memiliki segalanya.
Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun yakin bahwa ia adalah lambang kecerdasan dan keberanian. Dia sangat senang bahwa dia mulai mencari-cari cermin tembaga untuk mengagumi dirinya sendiri, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada cermin di guanya yang abadi. Itu tidak akan terjadi, pikirnya. Aku tidak percaya tidak ada cermin di sini. Dia merasa lebih dari sedikit kecewa. Namun, pada saat itulah dia melihat kembali wanita muda dari pengadilan Sungai Sky yang telah membunuh dalam pertempuran. Ketika dia melihat tasnya, dia melihat cermin. Dia dengan cepat membuka tas pegangannya dan mulai mengobrak-abrik isinya hingga menemukan cermin tembaga bundar seperti ukuran telapak tangan. Dia juga menemukan kura-kura kecil itu, tapi tidak menemukan jejaknya. Namun, ia terbiasa dengan tindakan menghilang kura-kura yang misterius, dan karenanya tidak terlalu terkejut. Setelah cermin memeriksa, Bai Xiaochun senang menemukan bahwa itu bukan hanya cermin biasa, itu sebenarnya adalah benda ajaib yang berguna. Meskipun tidak luar biasa seperti 3 harta karunnya, itu masih cukup mengesankan, itu bisa membentuk klon ajaib. Namun, itu bukan tipe cloning yang dapat digunakan untuk bertarung, dan lebih untuk mengarahkan perhatian musuh. Dulu ketika dia bertarung dengan wanita muda itu, dia benar-benar mendominasi pertarungan. Ditambah lagi, penggunaan Heavenspan Dharma Eye telah membuat penggunaan klon seperti itu tidak berguna. Tidak buruk sama sekali, sebenarnya, katanya sambil mengotak-atik cermin. Sesaat kemudian, dia memutuskan untuk mempelajari cermin dengan mata ketiganya. Gitu dibuka, dia berkata, Cahaya violet berkelap-kelip di gua abadi, lalu menghilang sewaktu-waktu ketika menutup mata ketiga. Tampaknya wanita muda itu bahkan tidak tahu fungsi sebenarnya dari cermin ini. Tidak hanya dapat membentuk klon ajaib, itu juga dapat membuat jiwa tetap hidup. Kejutan lain adalah bahwa fluktuasi cerminan ini sangat mirip dengan fluktuasi misterius. Meskipun mereka tidak bertahan sama, mereka sangat dekat. Setelah bermain dengannya sedikit lebih lama, dia akhirnya menundanya ke samping dan kembali berkultivasi. Waktu berlalu. Tak lama, setengah bulan telah berlalu. Suatu malam ketika dia di tengah-tengah sesi kultivasi, semua rambut di tubuhnya tiba-tiba berdiri. Membuka mata, dia memperhatikan bahwa lantai beriak pembohong, dan udara dingin menumpuk di gua abadi, seolah-olah itu terpisah dari dunia yang lebih luas di sekitarnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah terbang keluar dari tasnya yang dipegang, dan topeng itu muncul. Kemudian, sebuah suara kuno berbicara, tampak gemetar karena cemas. Jangan. Bai Xiaochun tersentak. Sebelum suara itu bisa mengatakan lebih dari satu kata, ia menghasilkan tumpukan jimat kertas yang bahkan lebih besar dari sebelumnya, menuangkan kekuatan basis budidaya Heaven Dao Gold Core-nya ke mereka, dan kemudian melemparkannya ke topeng. Suara terdengar lagi, bersama deru memiliki dari dalam topeng. Lalu topeng berdentang ke lantai, dan riak-riak menghilang. Baru saat itulah peniru jiwa Nitkrip melayang, gemetar. Sudah selesai. Teriakannya. Sudah selesai. Mereka datang lagi. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bai Xiaochun juga ketakutan, dan diyakinkan bahwa jika dia bertindak lebih lambat, dia akan ditempatkan dalam bahaya yang ekstrim. Roh jahat terkutuk, kata Bai Xiaochun, menggertakkan giginya. Kemudian dia memandang jiwa Nitkrip palsu dengan serius. Setelah beberapa saat, sinar tekad muncul di matanya. Imposter Nitkrip, aku akan memberimu rumah baru, dan kamu perlu bekerja sama. Kalau tidak, aku harus membuang kamu ke sungai Heavenspan bersama topeng untuk memberi makan ikan. Petik 2. Imposter Nitkrip mulai bergetar lagi, dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, menurunkan ukuran mata Bai Xiaochun, bahkan tidak berani membuka mulut. Dia hanya mengangguk, bersinar matanya karena jaringan. Aku bisa mengepel lantai dengan kelinci tua itu, Bai Xiaochun berkata dengan geram, jadi aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menangani topeng kecil yang tak berguna ini. Mendegus dingin, dia mengeluarkan cermin dan sedikit mempelajarinya. Lebih lanjut, kemudian dia melakukan gerakan mantera dengan kedua tangan dan menunjuk topeng. Imposter Nitkrip segera mulai berteriak, kemudian Bai Xiaochun memelototinya dan dia dengan cepat menutup mulutnya. Bai Xiaochun menarik perhatian penuh saat ia melepaskan aura surga daonya. Inti emasnya menggelegak ketika dasar kultivasinya meledak dengan kekuatan. Hasil, tangan kanannya akan berubah sepenuhnya.
Pada saat yang sama, mata Dharma Heavenspan-nya terbuka, bersinar dengan cahaya violet yang intens. Gelombang kejut yang meledak dari Bai Xiaochun. Cahaya violet yang bersinar dari Heavenspan Dharma Eye sekarang memiliki emas ketika aliran aura surga Dao berlari melewatinya untuk mendarat di topeng. Hampir seketika, Bai Xiaochun dapat melihat area di mana jiwa Nitcrypt palsu terhubung ke topeng itu sendiri. Segera setelah dia melihat koneksi, dia tidak ragu-ragu untuk melihat koneksi di udara, menyebabkan cahaya menyala dengan cerah. Parah, geramnya. Suara gemuruh saat bermain koneksi-koneksi. Koneksi bergetar. Meskipun mereka tangguh, mereka sekarang diserang oleh aura surga Dao, dan hanya bisa bertahan selama beberapa saat. Kemudian mereka meleleh. Imposter Nitcrypt segera berteriak mengerikan saat jiwanya keluar dari topeng. Tanpa diduga, gitu dia muncul di tempat terbuka, beberapa kekuatan yang kuat sepertinya mencengkeramnya seolah-olah akan pergi. Imposter Nitcrypt teriakan ketakutan, dan rahang Bai Xiaochun terjatuh. Syukurlah, dia sudah siap cermin untuk pergi. Dia dengan cepat membuat lengan bajunya, mengirim terbang menuju Nitcrypt palsu. Dalam mata, Nitcrypt tersedot ke dalam. Setelah semuanya selesai, Bai Xiaochun dibiarkan terengah-engah. Meskipun peristiwa yang baru saja terjadi tampak cukup sederhana, mereka sebenarnya sangat menguras tenaga. Pemeriksaan cepat mengkonfirmasi bahwa Nitcrypt palsu sekarang ada di cermin. Jiwanya runtuh secara signifikan, dan dia tidak sadarkan diri, tidak terluka parah. Bai Xiaochun menghela nafas lega. Lalu, dia memandang pandangannya ke topeng. Mendengus dingin, dia menarik lebih banyak jimat kertas, yang menutupi permukaan topeng. Pada akhirnya, bahkan dia tidak yakin berapa banyak mantra pembatas yang menyegel topeng, tapi ada lapisan demi lapisan dari mereka. Akhirnya, Bai Xiaochun merasa sedikit lebih nyaman. Mari kita lihat apakah kamu berhasil berkelakuan buruk lagi sekarang karena kamu berada dalam keadaan itu. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, ia menyingkirkan topeng itu, dan kemudian melanjutkan kultivasinya. Setengah bulan lagi berlalu, selama itu topeng itu tidak beraksi lagi. Bai Xiaochun mulai sedikit terganggu, dan bahkan mendapati dirinya merenungkan masalah pil penolak sungai. Setengah bulan kemudian, dia tidak bisa duduk lebih lama lagi. Aku sudah dalam tahap Gold Core, pikirnya, yang sudah cukup mengagumkan. Aku perlu menemukan keseimbangan yang baik antara kerja keras dan liburan. Aku tidak bisa hanya duduk berkultivasi sepanjang waktu. Semakin dia beralasan tentang masalah ini, semakin masuk akal untuk meninggalkan meditasi terpencil. Dengan itu, ia membuka guanya yang abadi dan melangkah keluar ke tempat terbuka. Setelah menghirup udara segar dalam-dalam, dia melihat sekeliling ke sekte penangkal sungai, dan jauh di dalam hatinya, rasa bangga muncul. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dia mulai berjalan melewati sekte, menghargai pemandangan saat dia pergi. Sudah lama sejak aku melihat Big Sis Song, pikirnya. Ya ampun, aku merindukannya. Setiap kali dia memikirkan penampilan Song Junwan yang seksi, hatinya melonjak dengan perasaan hangat. Setelah mengerjap beberapa kali, ia memutuskan untuk pergi mencari wanita itu dan mengatakan beberapa hal yang penuh kasih. Saat ia berjalan, haki di pohon berdesir, dan burung-burung bernyanyi. Energi spiritual di sekte penangkal sungai berlimpah, dan seluruh tempat itu tampak seperti surga celestial. Dia bertemu banyak murid sekte penangkal sungai, termasuk remaja putra dan putri, yang semuanya melihat dengan kagum dan hormat. Karena statusnya sebagai patriarki junior, ia memiliki hampir satu posisi tertinggi di seluruh sekte. Terlihat di wajah para murid divisi mendalam dan Pilstream, yang tidak benar-benar tahu banyak tentang dia. Penampilan yang murni dan cukup menyenangkan bagi mata. Ditambah lagi, dia menikmati pertunjukan yang bagus di depan umum. Yang benar adalah bahwa ada beberapa murid wanita muda yang menyukai dia. Saat ini, melewati divisi Strea mendalam, dan bertemu dengan beberapa murid yang menawarkan salam. Tiba-tiba, seorang murid perempuan terbang keluar dari salah satu gunung. Dia cukup cantik, tapi tersipu malu saat dia mendengarkan Bai Xiaochun. Yang mengejutkan, dia menggigit bibir bawahnya dan pandangannya saat dia dengan cepat memberikan sebuah amplop. Sebelum dia bisa mengatakan apapun dia bolak-balik dan pergi. Penggarap biasanya menggunakan slip batu giok untuk berkomunikasi satu sama lain, membuat tulisan tangan agak lebih jarang.
Bai Xiaochun ternganga kaget, dan kemudian melihat ke bawah amplop untuk menemukan bahwa hati ditarik pada permukaannya. Apakah ini? Matanya membelalak dan dia tersentak. Kemudian dia mulai bergerak dalam kegembiraan. Surat cinta. Semua murid di daerah itu berhenti berjalan, dan sekarang menatap Bai Xiaochun. Amplop yang dia pegang di tangannya pastinya adalah surat cinta. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak memiliki banyak pengalaman mendapatkan surat cinta. Adapun para murid di sekitarnya, dari sorot mata mereka, mereka semua tampaknya berharap dia baik-baik saja atas masalah ini, dan beberapa murid laki-laki bahkan tampak agak cemburu. Tangan Bai Xiaochun gemetar saat dia memegang amplop itu, dan hatinya melonjak karena emosi. Lalu, matanya melebar, dipenuhi kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupku bahwa aku telah diberikan surat cinta. Satu-satunya surat yang aku dapatkan di masa lalu adalah pemberitahuan tentang perkelahian. Dia sangat tersentuh hingga air mata mulai merembes keluar dari sudut matanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menatap wanita muda yang memberinya surat itu, yang melarikan diri secepat kelinci yang ketakutan. Meskipun aku bahkan tidak tahu namamu, gumamnya, aku pasti akan menghargai surat cinta ini, surat cinta pertama yang pernah diberikan kepadaku sepanjang hidupku. Bertahun-tahun dari sekarang, aku akan menunjukkannya kepada keturunan aku sehingga mereka dapat menghargai betapa mempesona patriark mereka di masa mudanya. Dia merasa lebih indah dari sebelumnya. Aku suka sekte penangkal sungai, pikirnya, dan aku mencintai semua muridku. Dengan susah payah dia mengumpulkan dirinya dan kemudian dengan hati-hati meletakkan surat cinta itu ke dalam tasnya yang berisi. Dengan itu, dia mengangkat dagunya, menjentikkan lengan bajunya, dan bersiap untuk berbicara sedikit. Tapi kemudian, murid perempuan lain dari divisi Strea mendalam menggigit bibirnya saat dia membuat keputusan besar. Tanpa ragu-ragu lagi, dia bergegas ke Bai Xiaochun, kepala menunduk dan pipinya memerah saat dia menekan amplop ke tangannya dan kemudian bergegas. Rahang Bai Xiaochun terjatuh saat melihat surat cinta kedua ini berada di tangannya. Alih-alih hati yang ditarik ke permukaan amplop itu menunjukkan dua tangan kecil yang digenggam. Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang terkejut. Murid-murid lain yang mulai berkumpul untuk melihat apa yang terjadi semua mulai berteriak kaget. Tidak ada yang aneh tentang Patriark Junior mendapatkan surat cinta. Tapi aku tidak percaya dia benar-benar mendapatkan dua dari mereka. Ageh. Semua orang tahu bahwa aku, Su Xiaosan, adalah salah satu pria paling tampan di sekte ini. Kenapa tidak ada yang pernah memberi aku surat cinta? Bahkan ketika diskusi pecah, tangan Bai Xiaochun mulai gemetar, dan kemudian dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan sukacita yang panjang. Matanya berbinar-binar, dan dia tampak gemetaran. Pada saat yang sama ia sangat tersentuh dan mendalam, sampai ke inti keberadaannya. Ini hanya surat cinta kedua yang pernah aku terima sepanjang hidup aku. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa aku akan benar-benar menerima dua surat cinta. Bai Xiaochun tidak bisa lebih bersemangat, dan dia hampir terengah-engah saat melihat bentuk mundur dari wanita muda yang baru saja memberinya surat itu. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan surat cinta itu, matanya mulai bersinar dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku seharusnya tidak egois sehingga hanya khawatir dengan urusanku sendiri. Sejak aku menjadi Patriark Junior, aku telah menjadi pusat perhatian penuh. Semua murid memperhatikan aku, dan itu termasuk murid-murid perempuan. Penuh dengan kebenaran, dan mata berkilauan, dia memutuskan bahwa sekarang bukan waktu terbaik untuk pergi mengunjungi Song Junwan. Sebagai gantinya, dia mulai berjalan-jalan melewati pegunungan divisi arus besar. Sebelum dia melangkah terlalu jauh, seorang murid perempuan ketiga bergegas menghampirinya dan dengan malu-malu menyerahkan sebuah amplop. Lalu ada yang keempat, kelima, dan keenam. Selama jam-jam berikutnya, Bai Xiaochun terus merasa semakin tersentuh. Dia telah menerima lusinan surat cinta, semuanya ditulis tangan. Dia sekarang dipenuhi dengan emosi yang mendalam dan mendalam. Sebagai tanggapan, para murid yang telah mulai mengikutinya beralih ke kekacauan. Surga, satu lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mendapatkan gitu banyak surat cinta. Keke ini, apakah gadis-gadis itu buta atau semacamnya? Dia mungkin Patriark Junior, tapi aku juga terpilih. Bai Xiaochun sudah agak linglung.
Beberapa surat cinta pertama membuatnya tersentuh, tapi sekarang ia memiliki lusinan surat cinta, dan hampir tidak bisa mempercayainya. Melihat gitu banyak murid perempuan memerah menyebabkan gelombang emosi menghantam hatinya. Apakah aku benar-benar luar biasa? Dia berpikir dengan gelisah. Akhirnya, dia meninggalkan pegunungan divisi Stream mendalam dan menuju ke divisi Streampil. Tanpa diduga, hal pertama yang terjadi adalah seorang murid perempuan berlari dengan malu-malu dan menyerahkan surat cinta. Bahkan, salah satu murid wanita yang sangat kreatif telah meramu pil obat yang telah dia ukir dengan garis teks yang tak terhitung jumlahnya. Itu malam sebelum dia kembali ke Mount River Defiance. Dia tidak pernah bisa dipersiapkan untuk peristiwa hari itu, dan mereka membuatnya merasa lebih diberkati daripada sebelumnya. Kurasa aku benar-benar terlalu menonjol. Hahaha, aku kira itulah yang terjadi ketika kamu gagah seperti aku. Yah, seperti yang selalu aku katakan, hanya orang yang gagah yang bisa mendapatkan perlakuan khusus seperti ini. Tawa cekikikan Bai Xiaochun memenuhi gua keabadiannya saat dia duduk bersila, mengeluarkan semua surat cinta yang dia terima, dan menyebar mereka di depannya. Hampir seolah-olah seluruh kelompok murid perempuan yang menarik semua berdiri di sana, dengan malu-malu mengekspresikan cinta mereka kepadanya. Setelah mempelajari gambar-gambar di amplop, ia mulai membuka dan membaca setiap huruf. Bai Xiaochun gemetaran, dan wajahnya bahkan sedikit memerah. Malam itu, hatinya meledak dengan emosi berulang-ulang. Pada saat dia selesai membaca semua surat, cahaya fajar terbit di cakrawala. Setelah matahari terbit, Bai Xiaochun bangkit, meluruskan pakaiannya, dan kemudian bergegas keluar dari guanya yang abadi. Senyum lebar menutupi wajahnya. Namun, bahkan ketika dia melangkah ke tempat terbuka, dia berhenti, lalu kembali ke dalam untuk berganti menjadi jubah patriarki junior resminya. Itu adalah jubah Taois yang sangat berornamen, berwarna biru laut dan tampaknya dipenuhi gelombang bergelombang. Ada 5 naga emas bersulam padanya, semuanya sangat jelas dan hidup. Setiap gerakan yang dibuatnya dalam jubah menyebabkan cahaya misterius beriak di sekelilingnya, membuatnya tampak lebih heroik dan mengesankan daripada sebelumnya. Jubah Taois khusus ini telah disiapkan untuknya khusus untuk upacara akbar sebelumnya, dan dia hanya memakainya selama 7 hari itu. Saat itu, dia percaya itu agak terlalu tidak nyaman. Tapi sekarang, dia cepat-cepat mengenakan jubah itu, dan kemudian memeriksa dirinya sendiri di cermin. Senang dengan betapa tampangnya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, lalu akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar. Seiring berjalannya waktu, ia berjalan melewati 4 divisi sekte, dagunya terangkat setinggi biasanya. Tentu saja, pakaiannya langsung menarik perhatian para murid sekte pembangkangan sungai. Pada malam hari, berita tentang surat cinta telah menyebar, dan sekarang menjadi bahan diskusi. Sampai sekarang, banyak orang memandang Bai Xiaochun dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tentu saja, sebagian besar ekspresi aneh itu bisa dilihat di wajah para murid laki-laki. Di sisi lain, mata para murid perempuan bersinar lebih terang dari sebelumnya ketika mereka melihat Bai Xiaochun dalam jubah junior patriarknya. Dalam 1 jam singkat, Bai Xiaochun senang menemukan bahwa lebih banyak gadis memberinya surat cinta. Mereka datang dari divisi aliran mendalam, divisi aliran pil, dan bahkan dari divisi aliran darah. Sekali lagi, para penonton benar-benar terkejut, dan para murid laki-laki mulai menangis dengan sedih. Apa-apa sebenarnya yang terjadi di sini? Surga, Patriark Junior pasti telah menerima lebih dari 100 surat cinta antara hari ini dan kemarin. Gila, ini benar-benar gila. Bai Xiaochun berjuang untuk mengendalikan diri. Mempertahankan ekspresi yang lembut dan hangat, dia menerima surat-surat cinta, dan kemudian memberikan sedikit senyum kepada para murid perempuan yang mengirimkannya. Ketika dia mendengar teriakan kaget dan seruan iri hati, hatinya meledak dengan sukacita. Begitulah cara dia menghabiskan hari-hari berikutnya. Pada malam hari, dia akan menghabiskan waktunya membaca surat-surat cinta. Masalahnya dengan cepat menjadi pembicaraan seluruh sekte. Semua orang memiliki perspektif yang berbeda tentang apa artinya bagi Bai Xiaochun telah mengumpulkan kasih sayang dari hampir semua murid perempuan. Gosip di sekte itu hampir semuanya tentang Bai Xiaochun. Semua orang membicarakannya. Orang-orang seperti Su Baokai dan Big Fatty Zheng cukup cemburu. Adapun Hou Xiaomei dan Song Junwan,
Ketika mereka mendengar berita itu, ekspresi suram muncul di wajah mereka, dan kemarahan mereka mulai membara. 371 surat. Hahaha, itu hanya dalam beberapa hari terakhir. Aku tidak percaya aku benar-benar mendapatkan 371 surat cinta. Bahkan ketika sekte itu gempar, Bai Xiaochun sedang duduk di guanya yang abadi, melihat koleksi surat cinta yang menumpuk. Apakah aku benar-benar luar biasa? Bai Xiaochun hampir mabuk dengan bangga. Melambaikan tangan kanannya, dia menghasilkan cermin tembaga kecilnya dan mulai memeriksa dirinya sendiri. Sambil mendesah secara emosional, dia menyadari bahwa dia membutuhkan seseorang untuk berbagi momen ini. Cermin tembaga, bagaimana menurutmu? Siapa orang yang paling menonjol di seluruh sekte penangkal sungai? Tentu saja, Nit Krip palsu ada di dalam cermin tembaga. Gitu dia mendengar Bai Xiaochun berbicara, dia segera terus berpura-pura tidak sadar. Dia telah mendengar kata-kata seperti itu diucapkan oleh Bai Xiaochun beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Mengingat betapa takutnya dia terhadap Bai Xiaochun, dia tidak berani menjawab, takut jika dia mengacaukan tanggapannya, dia akan dihukum. Mata Bai Xiaochun membelalak. Kamu pikir aku tidak tahu kamu sudah bangun, cermin tembaga? Jawab pertanyaannya. Karena ketakutan, Nit Krip yang penipu membuka matanya dan kemudian dengan cepat berkata, Tuan, kamu pasti orang yang paling luar biasa di seluruh sekte penangkal sungai. Kamu bohong. Bai Xiaochun berkata dengan marah. Imposter Nit Krip sangat ketakutan dengan respons Bai Xiaochun sehingga dia hampir pingsan. Itu benar terutama mengingat betapa merahnya mata Bai Xiaochun. Dia tampak dipenuhi amarah. Imposter Nit Krip segera berteriak dan kemudian berkata, aku tidak berbohong. Aku dengan ini aku bersumpah. Aku bersumpah aku tidak berbohong sama sekali. Kamu bukan hanya salah satu dari orang-orang paling terkemuka di semua negeri Evanspan. Kamu adalah yang paling luar biasa. Benarkah? Bai Xiaochun bertanya dengan curiga. Imposter Nit Krip tahu apa yang coba dilakukan Bai Xiaochun. Karena itu, dengan ketegasan yang dapat memotong kuku dan memotong besi, dia dengan cepat menjawab, tentu saja. Positif. Itu benar dari banyak sudut pandang. Bai Xiaochun menghela nafas. Terlihat sangat senang. Dia menyingkirkan cermin itu, dan kemudian mulai mengatur surat-surat cinta. Yah, sejak kamu mengatakannya seperti itu, kurasa aku mengerti. Tidak heran gitu banyak suster junior mencintai aku. Jadi gitu ya.